Kegiatan penelitian kita pada tahun ini salah satunya adalah kajian inovasi zona agroekologi, di mana pada tahun ini kita laksanakan di wilayah Tengah Aceh yang meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini kenapa kita katakan zona agroekologi? Karena zona agroekologi ini merupakan salah satu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan tidak merusak lingkungan, yang mengelompokkan agroekosistem yang beragam dalam bentuk klasifikasi yang aplikatif yang memiliki kesamaan karakteristik antara lain tanah, kemudian bentuk lahan dan iklim. Itu menjadi pertimbangan kita sehingga nantinya akan dikelompokkan ke dalam sistem pertanian, baik itu tanaman pangan, kemudian tanaman perkebunan, kemudian agroforestry, hingga daerah yang sangat berlereng yang tidak bisa dijadikan sebagai area pertanian. Adapun beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam penelitian ini, kita menggunakan metode survei lapangan, di mana beberapa dari 4 kabupaten ini kita mengambil sampel di beberapa titik berdasarkan analisis GIS, mana parameter yang kita gunakan diantaranya adalah kelerengan, kemudian jenis tanah, kemudian curah hujan dan temperatur. Kemudian kita analisis, setelah kita mendapatkan data spasialnya, kemudian kita ambil beberapa sampel, kemudian kita mewawancarai juga ke petani dengan mengambil data berupa data primer, apa yang sudah dilakukan oleh petani, kemudian apa yang diharapkan oleh petani. Nah, di keempat kabupaten ini kita juga berkoordinasi dengan Bapeda Kabupaten dan juga dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan, sehingga apa yang kita dapat hasilnya di lapangan ini nantinya akan menjadi salah satu hasil kita untuk bisa kita rekomendasikan. Kajian penelitian zona agroekologi wilayah tengah ini kita lakukan di 4 kabupaten wilayah tengah. Seperti di Kabupaten Bener Meriah, kami menemukan masalah susahnya mendapat pupuk baik subsidi maupun non subsidi. Juga masalah harga pasca panen, di mana setiap panen harga selalu anjlok. Untuk Kabupaten Gayo Lues, para petani berharap ada penyuluh untuk mendampingi mereka di sistem pertanian, karena para petani di Gayo Lues sangat-sangat butuh penyuluh yang memang ada standby di desa. Komoditas tanaman pangan di Kabupaten Aceh Tenggara didominasi tanaman jagung. Pada saat jagung panen, rata-rata yang mendapat untung itu adalah ijon, karena di sana para ijon ini sudah menampung hasil-hasil panen dari petani jagung di bawah harga pasar. Jadi dari sistem ini yang mendapat untung banyak itu adalah para ijon sendiri, sedangkan para petani tidak mendapat untung yang selayaknya.
Kabupaten Aceh Tengah sendiri, komoditas yang paling dominan adalah kopi, di mana hampir semua masyarakat Aceh Tengah menanam kopi. Kendala di lapangan yang kami dapati, masyarakat masih menjual kopi dalam bentuk biji. Mereka berharap adanya pabrik yang bisa mengolah dari biji kopi menjadi bubuk kopi yang siap di packaging, karena bubuk kopi bisa memberikan pendapatan untuk mereka lebih dari biji kopi. Secara umum, kondisi agroekologi untuk wilayah tengah sangat mempunyai potensi. Tetapi saat kami melakukan kunjungan ke lapangan di sana, kami mendapatkan beberapa masalah yang diungkapkan oleh para petani, seperti masalah pemasaran. Ini dikarenakan karena akses ke wilayah tengah ini yang agak jauh. Selanjutnya ada masalah harga jual, di mana setiap panen petani selalu menjualnya kepada tengkulak atau ijon. Nah, para tengkulak ini mereka memainkan harga, mereka menerima harga dari petani selalu di bawah harga pasar. Jadi yang mendapatkan untung banyak di sini adalah para ijonnya ini sendiri. Kalau untuk masalah selanjutnya, para petani sulit untuk mendapatkan bibit unggul, pupuk, dan harga pestisida yang sangat mahal. Setelah kita analisis, kita akan melihat komoditas unggulan dari 4 kabupaten ini mana yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik itu dari aspek sosial, ekonomi maupun dari aspek fisiknya, itu dari lahan dan juga iklim. Nah, nanti kita akan mendapatkan mana yang merupakan sektor basis atau daerah itu merupakan daerah yang memang benar-benar memiliki komoditas unggulan dibandingkan dengan daerah lainnya. Seperti kita ketahui bahwa di wilayah tengah Aceh ini sangat beragam kelerengannya, bentuk lahannya, mulai daripada ketinggian yang beragam dari 100 meter dari permukaan laut hingga di atas 2.500, yaitu Kabupaten Bener Meriah dengan Burni Telongnya, kemudian Loser juga di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Ini sangat beragam potensi dengan berbagai ketinggian. Nah, untuk itu kita ingin mendeliniasi atau mengklasifikasikan daerah yang potensi untuk pertanian dan perkebunan. Kita ketahui bersama bahwa di wilayah tengah ini, terutama di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, merupakan penghasil kopi Arabica yang terbaik di dunia. Nah, selama ini kita ketahui bahwa kopi Arabica itu sangat baik tumbuhnya pada ketinggian di atas 1000 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Namun petani selama ini kadang-kadang tidak mengetahui dari sisi kesesuaian lahan untuk tanaman Arabica ini, sehingga petani banyak menanam pada areal barangkali yang kurang dari 1000 meter dari permukaan laut dan bisa di atas 1500 meter dari permukaan laut, dan ini tidak mengoptimalkan hasil pertanian kopi Arabica itu sendiri. Nah, itu untuk satu komoditas saja. Kemudian kita ketahui juga bahwa di 4 kabupaten untuk wilayah tengah ini memiliki potensi untuk tanaman pangan, mulai daripada padi, kemudian palawija, kemudian juga umbi-umbian, dan juga tanaman hortikultura seperti
sayur-sayuran, kentang, kemudian kubis atau kol, dan juga tanaman yang lain, cabai rawit terutama yang memang selama ini dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Benar Meriah, kemudian Aceh Tengah dan juga Kabupaten Gayo Lues. Nah, selain daripada itu barangkali ada komoditas lain jika kita melihat dari aspek kesesuaian lahan, dari aspek fisik, baik itu iklim, lahan dan sebagainya. Ada komoditas lain yang barangkali memang potensi untuk dikembangkan seperti tanaman stroberi, di mana tanaman ini sangat baik ditanam pada rejim temperatur yang sejuk begitu, yang di atas, barangkali di atas 1000 meter dari permukaan laut. Nah, ini barangkali yang selama ini belum diketahui oleh petani. Kemudian ada lagi tanaman-tanaman lain seperti pisang Cavendish, di mana kita tahu itu harganya sangat mahal di beberapa supermarket di luar Aceh dan ini sangat dibutuhkan. Hal-hal seperti ini barangkali nantinya yang menjadi rekomendasi di dalam hasil penelitian kita untuk bisa dikembangkan di beberapa kabupaten di wilayah Tengah Aceh. Di wilayah Tengah Aceh juga penghasil komoditas durian. Durian ini juga varietas yang dikembangkan selama ini adalah durian lokal. Nantinya barangkali durian, ada varietas-varietas durian lain yang selama ini dikembangkan dari Thailand, misalnya durian Bangkok itu juga bisa dikembangkan sehingga akan juga berpengaruh nantinya terhadap pendapatan petani, di mana yang pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian untuk sektor perkebunan, kita ketahui bahwa di wilayah Tengah ini juga sangat potensi untuk pengembangan atsiri, misalnya tanaman seriwangi, kemudian juga tanaman nilam. Nah, ini yang akan kita delineasi nantinya untuk menjadi rekomendasi bagi kegiatan penelitian ini. Penelitian ini juga kita mengacu pada dokumen yang sudah ada. Jadi kita untuk penelitian dan pengembangan sudah mempunyai dokumen kebijakan strategis penelitian dan pengembangan Aceh 2017-2022, di mana kita mengacu kepada RPJM Aceh 2017-2022 dan juga Renstra Bapeda Aceh 2017-2022. Nah, salah satu topik atau kegiatan penelitian di dalam Jakstra ini adalah tentang bagaimana menggali komoditas unggulan yang ada di Aceh. Kita memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, terutama di sektor pertanian, tetapi selama ini belum maksimal atau belum optimal kita manfaatkan. Nah, melalui riset ini diharapkan agar nantinya potensi sumber daya pertanian yang ada bisa kita optimalkan, yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat atau untuk mensejahterakan petani.